Berjumpa dalam ibadah online. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari berserahkan Dia. Anggur baru berjulang, menyambutnya dengan sukacita. Kasih-Nya baru berjulang, ulah di rumahnya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah saat hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan pandangan bagi Yesus. Mari buka hatimu, kita sembah dan puji, tinggikan Dia, sebab hanya Yesus yang layak disembah. Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, ya Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku
rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu ini. Dan urapi juga seluruh sidang jemaat atau orang-orang yang menyaksikan penyampaian firman Tuhan saat ini Tuhan. Semua diberkati, tidak kekurangan berkat satupun. Kami berdoa mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan baca dari sini dan saudara boleh mengikutinya di tempat masing-masing dengan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetap Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?"
Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Allah saat pagi hari ini adalah mengapa engkau menangis? Haleluya. Saudara mungkin berkata, ada Ibu Gembala lebay, baru ditinggal Pak Gembala, jadi firmannya tentang yang sedih-sedih. Tidak, saudara. Mungkin saat ini juga ada di antara saudara yang sedang menangis. Menangis dalam arti bukan semata-mata karena adanya kematian atau menangis karena kesedihan, tapi menangis di sini ada banyak hal. Saudara, kalau pada saat ini memang kita membaca firman ini tentang Maria Magdalena yang menangis setelah Tuhan Yesus tidak ada, mayatnya didapati dikubur. Berarti kematian. Tetapi kita mau bahas di sini tentang berbagai macam mengapa orang menangis. Nah, saudara, di dalam bacaan ini kita melihat bahwa Maria Magdalena menangis karena yang pertama adalah dalam firman ini Maria Magdalena itu khawatir. Ya. Dia khawatir karena dia tidak menemukan mayat daripada Yesus. Dia khawatir jangan-jangan mayat ini dicuri orang. Oleh sebab itu dia menangis. Dalam Yohanes 20 ayat 11, tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dia menangis karena dia khawatir tidak dapati mayat itu terbaring di kubur itu. Yang dia dapati adalah dua orang berpakaian putih, yang satu duduk di bagian kepala dan yang satu duduk di bagian kakinya Yesus atau mayat Yesus. Ternyata kedua orang itu adalah malaikat dan mereka bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Kekhawatiran Maria membuat dia menangis. Apa yang membuat saudara menangis? Haleluya. Ada orang menangis karena bahagia. Ada orang menangis karena takut. Ada orang menangis karena merasakan suatu kesedihan. Ada orang menangis karena merasakan suatu kekesalan. Haleluya. Dan banyak orang menangis juga tentang perkara-perkara duniawi. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang engkau makan dan engkau minum. Bukankah tubuh itu lebih berharga daripada pakaian? Saudara, apa yang engkau khawatirkan? Masa depan? Apakah engkau khawatir engkau akan berpindah tempat, terus apakah di sana ada makanan, di sana ada pakaian? Atau apakah engkau akan berpergian jauh dan engkau khawatir apakah di sana nanti ada sandang pangan dan lain-lain, sehingga membuat engkau menangis, membuat engkau kecewa, membuat engkau menarik diri, tidak mau melangkah. Haleluya. Saat ini setelah engkau dengarkan firman ini, saudara, buang segala kekhawatiranmu. Perhatikan hidupmu, tubuhmu. Peliharalah tubuhmu ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebab saya dan saudara ini adalah surat-surat terbuka, saksi-saksi Kristus yang dilihat oleh orang. Yang dilihat oleh orang bukan karena engkau berpakaian mahal.
yang kau khawatirkan tadi. Yang dilihat oleh orang bukan karena engkau naik mobil mewah. Yang dilihat oleh orang bukan karena engkau berdandan dengan berpakaian emas, tidak. Saya percaya orang yang baik, orang yang mengasihi Tuhan, melihat orang lain adalah bagaimana orang itu mencerminkan Yesus di dalamnya. Haleluya. Yaitu perbuatan-perbuatan, cara dia. Haleluya. Saudara, kalau pada saat ini kita menangis, mungkin saya menangis, anak-anak menangis, jemaat menangis karena kepergian Bapak Gembala, tapi hal ini jangan sampai saudara berlarut-larut dalam kehidupan kita. Karena tangisan itu atau menangis itu bukan jawaban. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita khawatir, kalau kita sedih, kalau kita banyak masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Maksudnya di sini serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa harus serahkan kepada Tuhan? Sebab dialah yang memelihara kamu. Yang memelihara saya dan saudara adalah Tuhan. Haleluya. Di dalam kehidupan manusia terjadi suatu kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang hidup dalam tingkatan yang tinggi, ada yang hidup dalam tingkatan rendah, ada yang sedang. Tetapi semuanya itu saudara mengerti dan tahu bahwa semuanya kita hidup dalam seperti itu, semuanya karena Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada kehidupan yang beragam ini, tidak boleh ada yang sakit hati. Amin. Tidak boleh. Karena apa? Karena semua itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan berbicara bagaimana seharusnya saudara hidup supaya saudara ada di level yang tinggi. Tidak. Tapi kita mau lihat sekarang bahwa ada orang yang menangis karena melihat orang yang lebih daripada dia. Bahkan ada orang yang sakit hati karena melihat orang lain lebih daripada dia. Nah, ini yang kita mau bahas, bahwa jangan melihat hal seperti itu, karena sesungguhnya di keragaman hidup, level-level mana kita, itu semua ada di dalam kontrol Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, itulah saya bertanya kepada saudara tema ini. Mengapa engkau menangis? Tapi saya berdoa di antara kita tidak ada yang menangis, ya. Walaupun hatinya sudah tapi jangan ada yang menangis. Haleluya. Yang kedua, saudara, air mata Maria adalah air mata kasih. Haleluya. Di dalam kitab Yohanes 20 ayat yang ke-16 sampai 17, kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ya, di sini menampakkan Maria itu sangat mengasihi Yesus. Haleluya. Saudara bayangkan kalau orang yang terkasih pergi meninggalkan kita, seperti Yesus pergi meninggalkan Maria dan murid-muridnya. Tidak terbayang, saudara. Mungkin dia cuma pergi sebentar atau pergi untuk selamanya, saudara. Kita menangis karena kita mengasihi dia. Saudara, waktu saya kecil saya teringat bahwa kalau ada kakak-kakak yang pulang kampung di rumah, ya, dulu kan kalau naik pesawat itu sudah hebat banget ya. Nah, ketika dia datang senang, tetapi ketika dia sudah mau kembali ke Jakarta atau kemana, kita sedih. Yang ditinggal sedih, menangis. Betul? Saudara, ketika seorang bayi lahir, saudara tertawa.
senang. Dan di dalam senang itu seringkali kita menangis. Karena saking senangnya. Seorang ibu saking senangnya sudah bisa melahirkan anaknya. Dia tertawa sambil menangis. Ungkapan suatu kebahagiaan. Tetapi ketika orang itu pergi, meninggal, ataupun pergi jauh, ungkapan menangis rasa kesedihan. Kesedihan kenapa? Karena kita terlalu mengasihi dia. Haleluya. Saudara boleh mengasihi siapapun. Tetapi yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Maria menangis karena ia mengasihi Yesus. Yang kedua, sangatlah indah saudara apabila tangisan kita menangis karena kita mensyukuri anugerah Allah di dalam kehidupan kita yang sungguh sangat luar biasa. Haleluya. Saudara pernah merasakan. Saudara, saya pernah merasakan, bahkan sering merasakan ketika saya membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya saudara. Saya menangis, bukan menangis karena apa? Saya menangis, Tuhan betapa luar biasanya Engkau. Coba kita akan lihat bersama dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-31. Mari saudara kita lihat bersama Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-31. Ya, demikian firman Tuhan. Haleluya. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Cerita tentang Paulus ditangkap, saudara. Ketika mereka mendengar bahwa ada perencanaan untuk membunuh kepada Paulus, maka seluruh Yerusalem gempar. Kalau gempar itu berbicara kaget, berbicara ada yang menangis. Haleluya. Kenapa? Karena mereka sayang kepada Paulus. Karena Paulus ditangkap karena memberitakan Injil. Oh haleluya saudara. Ya, mereka sangat terharu. Saudara tahu background kehidupan Paulus dari awal bagaimana sampai dia ditangkap oleh Yesus dan dia jadi pemberita firman. Ya. Jadi orang terharu karena seorang pemberita firman itu mau dibunuh, ya, mau ditangkap. Nah, sangatlah baik dan sangatlah indah, sangatlah menyenangkan hati Tuhan ketika kita menangis karena kita merenungkan firman itu. Kita tidak dapat memikirkan lagi begitu besar dan dahsyatnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita ungkapkan sehingga yang keluar adalah air mata. Haleluya. Jadi bukan karena lagi berbicara tentang kematian, tapi berbicara tentang kebesaran kasih Tuhan lewat firman-Nya. Haleluya. Saudara, tangisan itu tidak akan selamanya di dalam kita, di dalam hidup saya dan saudara. Karena kitab Wahyu mengatakan dalam Wahyu 7 ayat 17 bahwa Tuhan akan menghapus air mata kita. Haleluya. Oleh karena itu dikatakan jangan berlarut-larut dalam duka cita, kuasai dirimu. Dan di dalam kitab Wahyu berkata bahwa bukan manusia yang akan menghapus air mata kita, tapi Tuhan sendiri yang akan menghapus air mata kita. Wahyu 7 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Tuhan
yang di tengah-tengah takhta. Dia yang akan mengembalakan kita dan dia yang akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Jadi bukan lagi air mata, tetapi mata air kehidupan. Haleluya. Dirubah saudara. Air mata jadi mata air kehidupan. Haleluya. Kita berdoa supaya tangisan itu dihapus Tuhan dan Tuhan ganti dengan mata air kehidupan. Oh glory, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah air mata Maria itu adalah air mata yang wajar. Kenapa wajar Bapak Ibu? Karena wajar. Sebagai manusia ketika kita ditinggal, maka pasti menangis. Tapi sekali lagi, janganlah sampai tangisan itu berlarut-larut sehingga kita kehilangan sukacita. Semua manusia kalau kehilangan seseorang yang dia cintai, janganlah seseorang, harta atau benda apapun yang kita cintai kalau hilang, saudara pasti menangis. Emas, kehilangan uang, aduh menangis. Apalagi kita kehilangan orang yang kita cintai. Apalagi Maria yang kehilangan Yesus yang dia kasihi. Itu wajar. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita berlarut-larut di dalam kesedihan itu. Kisah tentang janda di Nain, dia kehilangan anaknya. Lukas 7 ayat 13. Dia menangis. Siapa yang tidak sayang kepada anak? Kita semua sayang. Dan itu tangisan yang wajar. Dan yang berikut saudaraku, Yesus menangis. Saudara ingat Yesus menangis pada waktu siapa? Pada waktu Lazarus meninggal. Haleluya. Karena Yesus mencintainya. Nah, yang kita mau belajar, kenapa kita tidak boleh menangis terus-menerus atau bersedih? Karena menangis berlarut-larut tanda tidak percaya, dan itu adalah dosa. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4. Ya, mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Haleluya. Menangis boleh, tapi jangan berlarut-larut di dalam duka cita atau kesedihan. Karena hal itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kita tidak percaya kepada janji firman-Nya, ayat-ayat yang sudah kita buka tadi di atas. Nanti kita jadi berdosa. Karena kita hilang pengharapan. Kalau kita terus berduka cita, berlarut-larut, akan hilang pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu ketika pengharapan itu hilang, maka kita akan bertindak melawan Tuhan atau di luar firman. Dan di luar daripada firman, di luar daripada Tuhan itu berdosa. Haleluya. Puji Tuhan. Simpulan dari firman Allah pada saat ini saudaraku, bahwa ternyata menangis itu bukan hanya karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, tapi ada berbagai macam hal yang membuat orang menangis yang sudah kita belajar tadi. Oleh karena itu saudara, mari kuasai diri supaya kita jangan berlarut-larut di dalam tangisan kita. Mungkin saudara menangis kehilangan emas, jangan berlarut-larut. Haleluya, karena itu dapat diganti ya. Memang mungkin kalau kehilangan orang terkasih bisa lama ya, karena tidak bisa diganti. Betul? Tidak, saudara. Diganti oleh kasih sukacita Tuhan. Diganti oleh sukacita yang daripada Tuhan. Jadi semuanya Tuhan menggantikan dalam kehidupan kita. Ratapan kita akan diubahnya menjadi tari-tarian. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sidang jemaat Moria, demikianlah firman Tuhan saat pagi hari ini. Jadi jangan lagi kita menangis. Haleluya. Saudara, kuasai diri dan tetaplah di dalam firman Tuhan.
Karena percayalah dalam kitab Wahyu katakan, Allah akan merubah air mata kita menjadi mata air kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan saat pagi hari ini. Tertanam di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Allah Bapa kami juga berdoa saat pagi hari ini bersyafaat untuk bangsa kami. Tuhan, kami merendahkan diri dan hati kami, memohonkan belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, Kau tolong bangsa kami, jamah hati bangsa kami, masyarakat yang ada, bahkan pemerintah yang ada. Berikan kepada kami roh yang takut akan Engkau Tuhan, supaya di dalam kehidupan kepemimpinan pemerintah yang sudah Kau angkat Tuhan, sungguh-sungguh adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk bekerja sama dengan masyarakat, mendatangkan suasana kehidupan yang kondusif, penuh damai sejahtera bagi bangsa ini Tuhan. Kami tetap terus berdoa Tuhan, karena kami merindukan suasana kehidupan yang damai buat Indonesia. Kami umat-Mu Tuhan. Oh, tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah setiap hati masyarakat, setiap hati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sehingga bangsa ini dapat keluar daripada segala permasalahan yang ada. Baik dalam segi politik, baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi, ada berbanyak macam hal ya Tuhan. Terlebih dalam pandemi saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ketika masyarakat bersatu, seluruh bangsa ini bersatu, maka belas kasihan Tuhan turun dan terjadi kesejahteraan bagi Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat Moria. Mulai dari anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, ibu bapak, oma dan opa Tuhan. Engkau berkati. Hamba selalu berdoa Tuhan, Kau berkati anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, sehat dan menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua. Sehingga haleluya, keluarga lepas keluarga dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi keluarga Allah yang senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Hamba melepaskan berkat untuk seluruh jemaat, bahkan setiap mereka yang sedang menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus, Engkaulah sumber Tuhan daripada segala apa yang kami khawatirkan di dalam dunia ini. Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga untuk setiap persembahan yang sudah diberikan di dalam pekabaran Injil-Mu ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Hamba pohonkan berkat daripada-Mu memberkati seluruh jemaat dan mereka yang sudah berkorban. Diberkatilah bakul adonan-Mu, diberkatilah air minuman-Mu, keluar masuk-Mu dalam tuntunan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Ampunkanlah dosa dan salah kami yang seringkali kami perbuat melawan Engkau ya Tuhan. Baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, sengaja maupun tak sengaja. Dosa mata pandangan kami, telinga pendengaran kami, dosa dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Dan inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera, serta berkat kebenaran firman-Nya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Amin.
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi